menjadi tameng buat dakwah Nabi SAW. Dua orang ini meninggal, maka tantangan dakwah semakin berat. Kafir Quraisy makin berani melakukan tindakan-tindakan keras terhadap Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti inilah datang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka para ulama mengatakan al-Isra'u wal Mi'raju tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj menjadi tasliyah, pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara masalah pelipur lara pada siang hari ini. Bahkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 1, yang megang fotokopian silakan dilihat. Dapat semua kan? Kurang. 7.000 coba masih kurang juga ya. Luar biasa di memang. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi, sama-sama, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Allah jelaskan tujuannya. Apakah tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada dia Nabi Muhammad tentang tanda-tanda kebesaran. Jadi Allah ingin membesarkan lagi hati Nabi itu. Kan orang sekali lagi Rasul dalam keadaan tadi itu, dalam keadaan sedih-sedihnya, jadi sedih. Allah ingin membesarkan hati Nabi. Diajak ngapain? Jalan-jalan. Jadi mungkin diantara hikmah daripada cerita ini bahwa kadang-kadang orang tuh perlu hiburan gitu, capek, bosan, ya, jalan-jalan. Emang kerja mulu, gitu. Besok libur mungkin cuma satu nih, jalan-jalan lah. Ya, kumpul duit nggak habis-habisnya gitu. Amin. Amin, jalan-jalan lah, jalan-jalan, jalan-jalan. Kan sering saya bilang istri ngajak makan di luar, bang, makan di luar rumah sekali-kali capek bang di rumah. Suaminya ngapain hadirin? Nggak tikar depan rumah. Ini mau apa nih bang? Nanti makan di depan rumah, makan di luar. Di mall, kan begini. Suaminya ngapain? Nggak tikar depan mall. Ya Allah. Biasa saudara kampung, nggak tikar. Nanti makan di luar, kan? Kayak coba. Ada perlu tasliyah hadirin, hiburan. Kerja boleh nggak kerja? Boleh hadirin. Yang dagang boleh nggak dagang? Boleh. Tutup toko sekali-kali. Ini hiburan, tasliyah, anak-anak jalan-jalan hadirin, keluarga. Kadang-kadang yang capek bukan badan, apa yang capek? Hati. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam di halaman 1 tuh. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada syirrah, ada masa semangat hadirin. Wa likulli syirratin fatrah. Setiap masa semangat ada masa futur. Masa malesnya hadirin. Emang on terus, ya enggak? Emang enggak off-nya hadirin. Ya, di setiap amal ada syirroh ini naik terus. Setiap syirroh ada fatrah, ada masa futurnya hadirin. Dan ini wajar manusia. Jadi kalau kita lagi lemes nih wajar. Nabi katakan, "Faman yakun fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." Siapa yang di masa futurnya dia menghibur dirinya dengan sesuatu yang masih dalam kesunahan, artinya menghibur diri dengan yang baik, faqad ihtada, yang mendapatkan hidayah. Tapi barang siapa, kata Nabi, wa man yaku ila ghairi dzalika, siapa yang masa futurnya larinya ke hal-hal yang tidak baik, faqad dhalla, sungguh dia telah tersesat. Karena ada orang kadang-kadang lagi masa futur, lagi lemes nih, menghibur diri dengan cara tidak baik, yang ada. Dan judi dah. Apain Pak? Goceng-goceng ya Pak Ustaz? Mengilahin buyang Pak Ustaz? Artinya menghibur diri dengan cara yang baik, kan? Ini mungkin anak kita sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu liburan, dia boleh jalan-jalan dan main, menghibur diri. Ya mungkin saya bilang sama ibu-ibu, kalau suaminya hari Sabtu, Minggu mau jadi hiburan, biarin lah. Ya dan Senin lima dia capek. Mau ngapain mas? Memancing, silakan. Mancing ikan ya mas? Cara mancing yang lain. Oke. Boleh nggak mancing aja deh? Mancing ada dua, boleh nggak boleh. Kalau kita beli ikan, kalau kita mancing, dapat nih, ditimbang, kita bayar, boleh hadirin. Tapi kalau kita bayar 50.000, dikasih ikan,
dilepas hadirin, itu kita pancing, itu nggak boleh hadirin, judi nggak boleh hadirin itu. Yang boleh kita mancing, dapat diapain? Ditimbang, dibayar, mau pulang. Walaupun harganya lebih mahal Pak Ustadz, ya kan kita dapat hiburan, mungkin mancing ya. Tapi kalau kita beli ikan 100.000, dilepas tuh ikan, mungkin dapat, mungkin enggak, itu nggak boleh hadirin. Ya. Walaupun orang bilang orang mancing nggak maju-maju hadirin, kalau maju kejebur empat. Jadi menghibur diri boleh, tapi kata Nabi ini faman yakun fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Yang masa futurnya larinya ke yang masih disunahkan, masih bagus, boleh. Orang bersenandung, orang bersyair, orang tadi itu menghibur diri, silakan aja, ya kan. Selama apa namanya dalam perkara yang baik, olahraga segala macam, gitu kan. Permainan, ya kan. Selama tidak ada unsur judi kan. Namanya tasliyah. Orang kadang ada kata-kata ini, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, innal quluba tamallu kama tamalul abdan fabtahu laha taraifal hikmah. Kadang hati ini capek sebagaimana badan juga capek. Hiburlah hatimu dengan percikan-percikan hikmah. Bisa jadi beragam macam hadirin. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat sederhana, ada quote-nya hadirin. Itu manjada wajada. Semangat orangnya. Atau apa itu? Seberat-beratnya pekerjaan akan menjadi ringan kalau tidak dikerjakan. Aduh, bagus. Tempel di ruang kerja kita gitu. Betul, ya. Mario Teguh, ya nggak? Seberat-beratnya pekerjaan akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Jadi kita semangat gitu. Ntar puncaknya hikmah adalah Al-Quran. Imam Nawawi membuat kitab hadis hadirin. Dikasih nama apa? Riyadhus Shalihin. Tamannya orang-orang yang soleh, ya nggak? Di halaman 8 fotokopian kita nih. Bahkan Rasulullah SAW menyebut majelis ilmu, ya sekarang ini, majelis zikir dengan sebutan taman-taman surga. Ya. Lihat hadis itu halaman 8. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau engkau lewat di taman-taman surga, mampirlah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, taman surga apaan Nabi? Qala, beliau menjawab, hilaqul dzikri, halaqah zikir, halaqah ilmu, majlis zikir, majlis ilmu menjadi taman surga gitu. Jadi kadang-kadang orang yang beriman tuh hiburannya dia hadir di majlis taklim. Ntar tantangannya buat kita semua nih, pengurus majlis taklim, maluman ya. Tantangannya adalah bagaimana kita menjadikan majlis ilmu kita, majlis taklim, kajian zuhur yang diri sebagai taman surga gitu. Tempat orang mendapatkan tasliyah gitu tuh. Mungkin kerja capek ya gitu kan. Ya kan, bos galak lagi. Ya kan. Omelin mulu kan, nah pas kayak gitu kita di taman surga. Di taman ngapain taman hadirin? Enak, nyaman, kadang-kadang pulas kadang-kadang. Taman surga hadirin. Kayaknya ada peribahasa yang perlu nggak tahu. Ada peribahasa mengatakan kalau belajar tuh kita ilmunya ilmu padi, makin berisi makin. Kayaknya ada seperti itu. Enggak. Kita belajar ilmunya ilmu padi. Pertama tuh begitu assalamualaikum masih gini nih. Lama-lama dan lupa ada menyusul karpet. Itu berarti ilmunya ilmu padi. Makin berisi makin. Itu maksud tawadu ada yang salah paham orang tuh. Kenapa nggak tidur? Akan ilmu padi. Makin berisi makin untung. Jadi tantangan ini saya berpikir di hadis ini Rasulullah menyebut majlis zikir, majlis ilmu dengan sebutan taman surga. Di taman orang mendapatkan tasliyah ya, ya. Di taman orang mendapatkan kesejukan, adem, istirahat, begitu. Ya. Tantangannya adalah bagaimana kita menjadikan ini pengajian di taman-taman surga. Ada buah-buahan, ada kue. Amin. Ada panitia semangat ya, itu juga. Saya ingat dulu orang tua saya almarhum, ibu juga ibu, maafnya pengajian saya, itu almarhumah ibu saya. Dulu ibu kita kan kalau pulang ngaji bawa berkatnya ada. Dulu nggak pakai kotak, bungkus pakai selampe ada kan. Sarung tangan ya, pakai selampe. Terus selampe nih buat ingat dulu. Anak bilang dikit. Terakhir buat bungkus kue. Itu kue basah dia sama uli. Dulu asin banget kue.
Saya ingat dulu orang tua dulu. Sekarang pakai tisu, lengket kan. Dulu pakai selampai, itu selampai tangan. Mak kita ngaji kan ya, dulu bakal keringat tangan aja udah. Kadang-kadang. Ke uli asin banget nih uli. Uli asin banget, nyampur sama keringat gua. Jadi saya berpikir di hadis ini beliau menyebut halaqah zikir, halaqah ilmu sebagai riyadul jannah. Nah, nanti kapan-kapan ada kajian mengenai adab-adab di taman-taman surga. Ada banyak riwayat tuh mengenai adab-adab di majelis ilmu. Kita sedang berada di taman surga, hadirin. Jadi mungkin nanti akhir orang di taman nggak pengen pulang, hadirin. Ya nggak? Kita ngaji nggak pengen pulang, Ustaz. Kata Jakarta Ustaz, jamaah udah ya terus Ustaz, terus. Taman surga kita. Gimana kalau sekarang kita ngaji jam 3 dari studio, Len? Studio, Len? Saya enggak ya. Kalau setuju silakan lah. Saya pulang mesti dibantu. Jadi saya berpikir jadi Rasul bagaimana harusnya kita menjadikan ini kajian zuhur menjadi tasliyah. Jadi kita hadir sholat zuhur berjamaah. Ingat deh. Sambil kita jam istirahat kan. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat plus mendapatkan tasliyah penyegaran. Tasliyah. Jadi habis ini jam 1 kita naik lagi mendapatkan refreshing gitu. Karena kita baru pulang dari taman surga. Riyadul Jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali hadirin rahimakumullah. Jadi kata Nabi tadi itu setiap amalan ada syirahnya, semangatnya. Setiap semangat ada masa futurnya. Yang di masa futurnya dalam kesunahan dia baik, kalau futurnya dia melakukan hal tidak baik dia telah sesat. Jadi ada masa semangat kayak karyawan baru hadirin. Orang baru terima jadi karyawan. Semangat gak tuh? Semangat hadirin. Kerja masuk jam 8, jam 4 tuh sampai sih. Gue kira mau ngapain mau kerja. Kayak mahasiswa baru, mahasiswa baru ya. Semangat tuh baru SMA, kuliah. Nah itu kan semangat jadi mahasiswa ya hadirin. Tas gede, buku taruh di luar. Tambahin deh kayak mahasiswa. Minggu pertama pakai jaket alma mater. Kalau mahasiswa baru, kayak pengantin hadirin. Pengantin baru semangat tuh. Itu kayak pesawat tempur hadirin, bom terus. Empat terus hadirin. Pengantin lama tuh kayak pesawat pengintai. Iya, kalau sih ngomong kalau pengantin lama banget, kayak helikopter terbang banget, bunyi berisik kayak apa-apain. Paham gak ya? Itu kayak gimana? Jadi memang kadang-kadang ada masa begitu tuh. Setiap sesuatu ada masa syirrohnya, ada masa fatrohnya. Ustadz, saya ini ingin menghibur, silakan, menghibur boleh. Tapi tadi tuh kata Nabi, faman yakun fatrotuhu ila sunnah, boleh menghibur diri dengan cara-cara yang baik. Orang bersenandung. Di halaman terakhir nih ada senandung. Mungkin kalian yang bisa boleh ngikutin. Ini senandung salawat sekaligus syair pelipur lada ya. Yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lizzalimin bizzalimin. Ya hafal boleh ngikutin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lizzalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini dulu banyak dibaca saat kaum muslimin dizolimin, dianiaya, jadi dijajah Belanda, dijajah Jepang, datang penguasa yang baru, Islam ditekan hadirin. Ini kan syair mananya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat untuk sayyidina Muhammad kan. Wa ashghil az-zalimina biz-zalimin. Ya Allah, bikinlah orang yang zalim berhadapan dengan orang yang zalim. Orang yang zalim berseteru dengan orang yang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkan kami daripada perseteruan mereka dan dalam keadaan selamat. Ada peribahasa dalam bahasa Arab, siraul aqwiya rahmatun 'ala du'afa. Kalau orang kuat lagi berantem, yang lemah aman hadirin gitu. Di kampung kita kelompok preman ada dua. Ya hadirin tuh. Itu preman-preman, dia ribut hadirin tuh. Orang kamu aman gak nih? Aman. Yang repot kalau preman sendirian hadirin. Ngaco tuh nggak? Orang kamu dipala-pala lagi hadirin. Ini dulu katanya orang Islam tuh dikencet, dia aniaya, dizolimin hadirin. Orang
katanya nggak bisa buat apa-apa tuh di musola, di masjid-masjid. Sampai hari ini di Radio Syafi'iyah pagi bisa ada ya, kan bersenandung dibaca nih kan. Ini kan artinya bikin orang yang zolim dia ribut berhadapan dengan orang yang zolim juga. Kami keluar dalam keadaan selamat. Gitu ada itu. Jadi ini senandung, tapi kan namanya senandung pelipur lara gitu. Dari maknanya kan tasliyah. Jadi kalau dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lizzalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lizzalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Ini sebagai senandung, namanya senandung pelipur lara kan. Jadi kata waktu itu orang Islam dalam keadaan itu nggak bisa ngapa-ngapain itu. Cuman kadang-kadang saya sebagai dari ilmu sholat, kadang masjid di kampung kita banyak yang salah baca kadang-kadang itu, benar? Kan biasanya yang beginian kan dari mulut ke mulut ya hadirin. Itu kadang-kadang banyak yang salah baca tuh, ada yang solimin, apaan solimin? Ada yang aslilin, toh baca apaan toh? Sering tuh juga dengan ilmu sholat kadang-kadang. Karena biasanya mendengar dari mulut ke mulut hadirin, ya nggak? Dengar-dengar itu doang. Kalau tahu benerin hadirin. Ini senandung doa sebenarnya. Wa ashghil az-zalimina, bisa kalimat asyaghala yashghal bikin sibuk, masyghul ya. Syaghala yashghal. Jadi orang zalim ketemu sama orang zalim, dia ribut. Kita orang-orang yang lemah selamat gitu hadirin. Ini kan senandung doa pelipur lara namanya. Dulu dibaca dalam kondisi kaum muslimin dulu begitu, dalam kondisi tergencet, bingung mau ngapain, bersenandung di musola, di masjid gitu kan. Asal muasal ini kalimat senandung, ini kalimat syair. Jadi ya silakan orang namanya bersenandung. Rasulullah SAW ketika beliau sedang menggali parit ngapain di perang Ahzab, ya kan? Kan sambil pun digajal kan, sahabat digajal dengan batu, kelaparan. Nabi digajal dengan 2 batu, lebih lapar lagi kan. Sambil menggali parit ngapain hadirin? Bersenandung kan, bersyair la Aisyah illa Aisyal akhirah fansuril ansor wal muhajirah. Tidak ada kehidupan yang mulia dibanding kehidupan akhirat. Ya Allah, bantulah muhajirin dan ansor. Bahkan Nabi punya seorang penyair. Siapakah namanya hadirin? Hasan bin Thabit, penyair Nabi itu, yang kadang-kadang menyampaikan syair-syair yang baik-baik kan. Dan silahkan bersenandung selama syairnya syair yang baik sebagai sebuah tasliyah, pelipur. Kembali hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi cerita pertama cerita Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua, dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah ceritakan kisah para nabi-nabi yang merupakan menjadi tasliyah, pelipur lara untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kisah Nabi Nuh berhadapan dengan kaumnya, ya kan? Kisah Nabi Musa, hadirin punya kaum yang sangat bandel banget namanya Bani Israel. Ya kan? Kisah Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, dan kisah-kisah nabi-nabi yang lain tuh, ya kan? Diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kalau engkau didustai oleh Muhammad, kalau dakwahmu berat, nabi-nabi yang dulu juga berat juga gitu. Contohnya kisah Nabi Musa. Di halaman 2 ini ada surat As-Saff ayat 5. Saya baca dalam mukadimahnya itu hadhil ayat tasliyatun lin nabi. Ayat ini nih yang bunyinya As-Saff ayat 5, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zahu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini cerita dari Musa yang berhadapan dengan kaumnya Bani Israel, kaum yang paling bandel. Wa idh qala Musa, Allah berikan, ingatlah ketika Musa berkata. Ini kan Allah ceritakan di Quran buat Nabi. Iya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya kaum, lima tu'dzunani, mengapa engkau menyakiti aku? Mengapa engkau menyakiti aku? Ada yu'zi, menyakiti, tu'dzunani, mengapa engkau menyakiti aku? Kata Nabi Musa kepada Bani Israel. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Bukankah engkau tahu aku utusan Allah? Itu kalau kita baca cerita Nabi Musa dan Bani Israel itu bandelnya minta ampun hadirin itu. Bani Israel ya.
Ada bapak bilang begini, Pak Ustadz, saya punya anak bandel banget, ke Bani Israel kan? Bandel banget, bandel banget kan? Kata bapak anak, kamu ke Bani Israel nak? Dibilang kagak ngerti-ngerti. Banyak tuh cerita-cerita Bani Israel luar biasa. Sampai Musa bilang begini nih, lima tu'udzunan, mengapa kau menyakiti aku? Ceritanya begini hadirin, pernah terjadi pada Nabi peristiwa perang Hunain. Ada perang namanya perang Hunain itu terjadinya setelah Fathu Makkah. Kota Makkah ditaklukkan, banyak orang pada masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Begitu pertolongan datang, Makkah ditaklukkan kan, orang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Selesai Fathu Makkah, kan banyak mu'alaf baru nih. Ada perang Hunain. Kalau perang Badar yang ikut 300 orang, 314. Kalau perang Hunain berapa yang ikut tadi deh? 12.000 orang, 40 kali lipat ya. Dan banyak yang baru-baru mu'alaf waktu Makkah ini pada ikut perang Hunain. Singkat cerita, perang Hunain menang, ghanimahnya banyak. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah beristihad. Istihadnya adalah buat yang baru-baru, terutama para tokoh, dikasih ghanimah yang lebih besar. Ada yang namanya Uyainah ibn Hisn, ini halaman 3, coba terjemahannya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud berkata, pada peristiwa perang Hunain, ini hadis Bukhari Muslim. Pada peristiwa perang Hunain, Rasulullah melebihkan dan mengutamakan beberapa orang dalam pemberian ghanimah. Contoh, beliau memberikan kepada Al-Aqra ibn Habis 100 ekor unta. Beliau memberikan lagi kepada Uyainah ibn Hisnin 100 ekor unta, dan kepada beberapa tokoh Quraisy lain yang baru Islam 100 ekor unta. Wah, yang baru-baru dapatnya banyakan, yang lama-lama dapatnya dikit. Yang lama-lama protes. Kata yang lama, hadhihi qismatun ma'udila fiha. Ini nggak adil nih, tidak mengharapkan keridhaan Allah. Muhammad dibilang tidak adil. Tapi kan Nabi berizat baiknya hadirin. Contoh gini lah, pengajian kita nih hari Selasa, amin. Biasa pakai snack, amin. Tumben hadirin nih, hari ini yang ngaji banyak hadirin, banyak yang baru-baru ngaji. Pak Lukman sebagai yang hidup paling depan, dia bilang, wah ini nih yang baru-baru supaya kira nih, kita snack 3 kotak, yang lama-lama 1, amin. Jadi amin yang lama, yang lama-lama 1. Katanya siapa, terserah Ustaz, seandainya doakan gimana nih. Yang lama-lama dapat 1 hadirin, yang baru-baru supaya kira hadirin, kayak seberapa nih? 3. Kan kata yang baru, waduh, kita baru ngaji dapat 3, paling lama dia nggak tahu lama tuh. Gue baru datang kasih 3, paling lama ada 5 kali. Berapa ya, lo nggak tahu aja lama tuh. Ini kan supaya girang ya dia itu. Nabi sengaja yang baru mu'alaf dikasih 100 ekor, terutama para tokoh nih, untuk merebut hati mereka hadirin. Yang lama-lama pada protes. Nah, dalam lain riwayat nih, terutama para muhajirin merasa Muhammad udah ketemu saudaranya orang Mekah gitu. Di dalam riwayat lain Rasul mengumpulkan orang muhajirin khusus, orang Ansor, Rasul mengumpulkan orang Ansor. Jadi terutama yang kecewa orang-orang Ansor, ya. Karena mereka kan yang nolongin Nabi di Madinah. Jadi begitu Fathu Makkah, banyak orang Mekah masuk Islam. Istilahnya itu, wah, Nabi Muhammad udah ketemu saudaranya orang Mekah. Ya, kita nih orang Ansor melain dilupakan gitu. Kita dalam riwayat cerita lain Nabi kumpulkan orang Ansor. Nabi berkhutbah tuh dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi, biarkanlah mereka pulang dengan harta yang mereka dapatkan. Kalian pulang membawa aku, Rasulullah SAW. Nabi katakan, seandainya orang lain mengambil jalan, orang Ansor mengambil jalan yang lain, aku akan mengambil jalan orang-orang Ansor. Maka itu cerita belakangan. Nah, di sini begitu ada yang bilang, Nabi Muhammad gak adil, ada yang dengar Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, la ukhbirunna Nabiyya SAW. Aku akan bilang kepada Nabi, omongan kamu. Singkat cerita, Ibnu Mas'ud ketemu Nabi. Ya Rasulullah, ada yang bilang engkau tidak adil. Beliau Nabi hadirin, beliau Rasulullah, tapi beliau juga manusia biasa hadirin. Ya, dibilang begitu sedih hadirin. Sedih hadirin, sedih Nabi. Fataghayyara wajhuhu, berubah wajah beliau. Artinya, dia namanya orang udah pemimpin beristihad dengan niatan baik. Atau kita zaman sekarang kan panitia hadirin ini, mungkin untuk menentukan, kita ada acara kan di musola kita, di kampung kita nih, di masjid, mau bikin acara Isra Mi'raj besok. Kan panitia rapat ya deh. Apa tuh untuk menentukan isi box, tuh snack box isinya apa tuh? Lontong sama bakwan, apa kayak bolu?
sama risol. Itu rapat 13 kali itu rapatnya tuh. Itu menentukan bakwan banget tuh. Itu lontong isinya oncom apa kentang, itu rapat kan. Emang nggak rapat? Rapat tuh. Ya. Udah debat panjang tuh. Itu kalau oncom gini pertimbangannya, kalau kentang segala macam kan. Setelah berdebat cukup panjang, berdebat di meja 2 gitu kan. Oncom. sampai debat gitu kan. Nah, singkat cerita itu kan diputuskan. Begitu hari haknya hadirin, orang datang ke acara. Ada komentar baik, ada komentar yang nggak baik, ya hadirin. Yang komentar baik berkata, enak nih acara, makan lontong bakwan nih, berdemen nih. Yang komentar nggak baik ada nggak hadirin? Bukan ya, hari ini masih lontong aja 2016. Ya. Panitia dengar kata ya Allah, panitia sedih nggak pada hari ini? Dia, Nabi juga sedih, kata Nabi. Beliau katakan, kemudian beliau berkata, faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu, halaman 3. Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil? Tapi kemudian beliau bilang ini, kata Nabi, yarhamullahu Musa, Allah sayang sama Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabaru. Nabi Musa dulu pernah diuji oleh kaumnya lebih dari ini, dan Nabi Musa bersabar. Aku sih gak ada apa-apanya gitu aja. Jadi diceritakan kisah Nabi Musa ketika Nabi ingat-ingat sebagai apa nih? Tasliyah, pelipur lara. Pelajaran buat kita, kalau kita punya ujian yang berat, lihat orang yang lebih berat lagi ada jadi enteng gitu tuh. Itu ada ceritanya tuh. Satpol PP bergerak jalanan, tukang buah-buahan berdagang gitu, sudah jalan. Ada tukang lumpur, ada tukang salak, tukang segala macam dan buah-buahan. Ditangkap Satpol PP. Hukumannya buah yang jual dimasukin kulkas. Oh, tukang lumpur dia masukin. Oh, maaf dulu. Tukang salak tawa dia. Kok tawa lu? Teman gua juga dagang durian gitu. Kenapa kamu tawa Satpol PP? Kamu bisa dagang durian Pak, segini gitu. Bawa dan bawa. Salahnya gede berdua itu saja. Ya. Nah, ini jadi kalau kita rasa berat, ada orang yang lebih berat, namanya sebagai tasliyah, pelipur lara gitu, pelipur lara. Ada mungkin suami pulang kerja capek kan, bini ngomel, ya ada. Ada nggak yang gitu tuh? Bahasa doang kali. Ada itu. Ya. Terus ya, terus nggak apa-apa, ini doang-doang. Temen-temen nggak boleh masuk ke rumahnya. Ini pelipur lara gitu. Kok tahu bang sih marah-marah? Iya temen gue sih, ini kan bisa masuk. Jadi kadang-kadang tuh, ini diceritakan kisah Nabi Musa, Nabi surat Yusuf. Di dalam Muqaddimah Tafsirul Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadhihi surat Yusuf tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh surat Yusuf kan gini, surat Yusuf turunnya kan berangsur-angsur. Mulai Amul Husni sampai Bai'at Aqabah yang kedua, masa turun itu. Jadi surat Yusuf turunnya juga di masa-masa Nabi sedang sulit-sulitnya. Dan maka surat Yusuf apa isinya diri? Cerita tentang perjalanan hidup Yusuf. Mulai dari saudaranya ngiri sama dia, dibuang ke dalam sumur, difitnah, dijual di pasar perbudakan, ya kan? Tinggal di rumah Zulaikha, ada ujian, difitnah, hadirin, masuk ke dalam penjara. Oh, liku sampai akhirnya Allah angkat menjadi nabi, menjadi pemimpin di Mesir, ya. Nabi Yusuf SAW itu ketika Nabi Muhammad dibaca sebagai tasliyah, pelipur lara. Hadis surah tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, kita juga kadang-kadang kita sahabat Ali bin Abi Thalib, innal quluba tamallu kama tamallul abdan. Kadang hati juga capek sebagaimana badan juga capek, hiburlah dengan percikan-percikan hikmah. Bahkan Al-Quran secara keseluruhan, Allah berfirman di halaman 4. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 82, halaman 4 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan daripada Al-Quran yang merupakan syifaun, obat, wa rahmatun, rahmat buat orang yang beriman. Maka di antara doa habis kita baca Quran, di halaman 5 itu doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
maj'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina, amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang mulia ini sebagai penyejuk hati kami, wa shifaa'a sudurina, jadikan Al-Quran sebagai obat bagi dada kami yang sesak ya Allah, wa nura absarina, jadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi mata kami, wa jalaa'a ahzanina, jadikan Al-Quran sebagai penghilang rasa sedih kami, wa dhahaba humumina wa humumina, jadikan Al-Quran sebagai penepis segala rasa galau dan gundah gulana kami, amin. Amin ya Rabbal. Jadi Quran jadi ini orang yang sholat tadi Imam Nawawi sampai bikin kitab hadis, saya bilang tadi dikasih nama Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang sholat. Begitu. Jadi orang yang baik itu hiburannya tasliyah dengan yang baik-baik. Itu doa kita tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, jadikanlah istri kami, ya kan, keturunan kami sebagai qurrata a'yun. Apa tuh? Permata hati kami, pelipur lara kami. Ya, kita kerja capek banget tadi, melihat pulang ketemu anaknya gitu, ya kan? Kadang hilang capeknya tuh, nambah Pak Ustaz. Maka doa nih, kita pengen ketemu anak tuh, ya Allah, gitu kan. Jadi pelipur lara, qurrata a'yun. Istri sebagai qurrata a'yun. Kan pernah saya bilang pada suami, Pak Ustaz, saya kalau sedang punya masalah berat Pak Ustaz, saya pandangin wajah istri saya Pak Ustaz. Semua masalah yang berat terasa ringan Pak Ustaz. Yang berat dia Pak Ustaz. Yang paling berat dia nih, yang ada di foto gitu. Enggak, karena istrinya solehah hadir. Jadi seberat berarti pekerjaan itu, dia pandangin wajah istri kita. Jadi kita adem hadir. Iya, nggak ada yang ambil masalah ada deh. Kita pengen anak kita, itu doa tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi kalimat qurrata sama, dia jadi tasliyah, dia jadi pelipur lara gitu. Capek macet Jakarta segala macam, ketemu keluarga ada ya, kita pengen gitu, keluarga sebagai qurrata a'yun. Yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelipur lara buat orang yang lagi sakit dan kena musibah di halaman belakang. Disunnahkan kalau kita nengokin orang yang sakit atau kita berkunjung bertakziah kepada orang yang meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik sebagai tasliyah. Ini ada orang meninggal dunia, ada orang sakit tadi. Sakit apa Pak? Demam berdarah Pak Ustaz. Oh insya Allah Pak, la ba'sa tahurun, insya Allah nggak apa-apa, sembuh Pak, insya Allah. Ini yang penting obat dari minum sembuh Pak. Insya Allah nggak ada lah masalah, dia sembuh. Ya sakit enak aja tuh, enak aja. Jangan nakuti. Sakit apa Pak? Demam berdarah. Astagfirullahaladzim. Kemarin tetangga saya 5 orang meninggal Pak, sama mirip gini. Ini jangan anggap enteng nih Pak. Ini yang udah pada meninggal. Oh yang penting yang sakit udah berdarah. Saya dulu pulang aja sama kita. Gue malas ketemu. Itu tidak tasbih namanya hiburan. Tahu nggak kalau orang meninggal dunia apa yang kita bilang? Apa doanya tuh? Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, pulangnya kembali kepada Allah. Berikan aku pahala atas musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik. Semoga kamu sabar dan insya Allah Allah mendapatkan pahala dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Tetangga suami yang meninggal, Bu, mudah-mudahan Ibu mendapatkan pahala atas musibah ini dan segera mendapat ganti yang lebih baik. Enggak ada Pak Ustadz yang lebih baik dari suami saya, enggak ada. Ada insya Allah. Insya Allah. Boleh kedua kali. Insya Allah ada. Bukan orang jauh, bukan. Di masa iddah kalau di masa iddah perempuan suaminya meninggal, kita ingin nikah sama dia terus terang nggak boleh. Udah Bu, suami meninggal, nikah sama saya. Nggak boleh tuh di masa iddah. Tapi kalau nyindir boleh nggak? Boleh nyindir. Mudah-mudahan mendapatkan
ganti yang lebih baik dalam 2 kali. Kalau batuk, batuk Pak RT. Tapi kalau cerainya cerai hidup, bercerai bisa ya. Cerai hidup, nyindir nggak boleh, terus terang apalagi nggak boleh. Di masa idah nggak boleh. Kan kalau orang meninggal idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup berapa hari? Berapa menit? 3 bulan ya, atau 3 kali haid 3 kali suci kan. Di masa idah nyindir nggak boleh, terus terang apalagi. Biarin bu, cerai sama suami bu, terkali sama saya, nggak boleh. Atau terdapat yang lebih baik, ada nggak boleh. Pokoknya kalau apa namanya, kalau karena diinginkan, diharapkan dia bisa rujuk melihat itu. Ya. Tapi kalau suaminya meninggal, ucapkan kalimat yang baik, semoga almarhum diterima di sisinya, ibu mendapatkan pahala dan insya Allah mendapatkan ganti yang lebih baik. Kata korban, bapak benar, oh enggak pak, bukan saya bukan. Ini hari jadi ini tasliyah. Ini saya sampaikan sebagai bagian daripada hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang insya Allah besok hari Kamis kita peringati. Jadi peristiwa ini menjadi tasliyah, pelipur lara untuk nanti. Ntar pelajarannya kata Muhammad itu inna likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah. Setiap semangat ada, setiap pekerjaan ada masa semangatnya, setiap semangat ada masa futurnya, masa turunnya. Dan siapa yang lagi turunnya mencari hiburan dengan yang sesuai dengan sunnahku, dia mendapatkan petunjuk. Yang larinya dengan hiburan yang tidak baik, dia sungguh telah sesat dari jalanku. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok ada libur panjang ya, hari Kamis, Jumat, di ruang weekend panjang dari bagian. Mudah-mudahan kita manfaatkan untuk tasliyah bersama keluarga, bersilaturahim, mengunjungi orang tua dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dengan niat yang baik yang kita lakukan menjadi ibadah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian hadirin rahimakumullah, jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.